I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kamu siapa namanya? Nama saya Barir. Gimana kabarnya? Kurang baik sih Bu. Kesini tadi naik apa? Naik becak. Dari pasar soalnya. Oh iya iya. Sebelumnya pernah ikut konseling nggak? Belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau di konseling ini ada beberapa asas. Contohnya asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan itu semua masalah yang diceritakan itu harus tertutup, hanya kita yang tahu aja. Jadi jangan khawatir kalau masalahnya itu nggak dirahasiakan. Gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu apa masalahnya? Jadi gini Bu, saya itu akhir-akhir ini kayak merasa teman-teman saya itu menghindar kalau satu kelompok dengan saya. Terus gimana respon teman-teman kamu? Ketika ketua kelas membagi kelompok ya Bu, teman-teman saya itu misal dapat kelompok sama saya, itu teman-teman saya itu nggak mau di depan saya langsung gitu. Kamu tahu nggak teman-teman kamu itu begitu karena kenapa? Kalau itu mungkin saya pernah ngalamin Bu. Saya satu kelompok sama teman-teman saya itu, mereka itu nggak suka sama sikap saya yang perfeksionis. Katanya sih gitu Bu. Kamu pernah nggak merasa dengan sikap kamu yang perfeksionis ini bisa menyusahkan kamu? Iya, kadang saya juga kalau kerja kelompok ya, terus tugas itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau, itu saya mengulanginya kembali. Terus juga kalau nggak sesuai itu saya benerin mulai awal lagi Bu. Mungkin itu yang buat teman saya nggak suka ya sama saya. Begitu. Jadi sekarang kan kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tapi kadang ego kita belum tentu disukai dengan orang lain. Maka diciptakan adanya kelebihan dan kekurangan. Contohnya kamu di sini memiliki sifat yang perfeksionis. Menurut kamu itu suatu kelebihan, sedangkan menurut orang lain itu adalah kekurangan. Jadi kamu jangan beranggapan kalau sifat kamu itu adalah suatu kelebihan menurut kamu sendiri. Coba dengarkan tanggapan orang lain. Tapi saya yakin kok kamu bisa merubah sikap kamu itu dengan sendirinya. Iya sih Bu, soalnya saya beberapa akhir ini tuh merasa stres karena sikap saya sendiri tuh. Kadang juga saya punya tugas individu sendiri yang harus saya kerjakan. Belum lagi saya ngoreksi tugas kelompok yang menurut saya itu salah, padahal saya sendiri yang kurang bisa menghargai pekerjaan teman-teman saya gitu Bu. Makanya saya datang ke sini biar gimana sih caranya merubah sikap saya yang seperti ini gitu. Coba kamu dengan perlahan-lahan itu mengurangilah sifat perfeksionis. Boleh tampil perfeksionis, tapi itu ada waktunya. Kapan kamu akan tampil perfeksionis dan kapan kamu tampil apa adanya gitu. Kadang tampil apa adanya juga harus lebih baik dari perfeksionis itu. Tapi saya udah terlanjur nyaman ya Bu sama sikap perfeksionis saya. Makanya saya susah mau berubah. Coba kamu pikir, kan kamu gak nyaman. Coba ya kurang-kurangilah sedikit. Iya juga sih Bu. Tapi kan butuh waktu ya Bu. Iya, tapi kalau kamu ada usaha untuk bisa berubah, saya yakin kok kamu bisa. Baiklah Bu, akan saya coba ya Bu. Mungkin saya bisa melakukannya. Ya, baiklah. Mungkin dari sesi konseling, proses konseling ini, gimana perasaan? Udah agak tenang sih Bu. Apa bisa diakhiri ya sesi konseling ini? Iya Bu, bisa. Jadi kesimpulannya kamu kan
tampil profesionis itu harus menyesuaikan situasi dan kondisi, kapan harus tampil perfeksionis dan kapan tampil apa adanya kan. Iya Bu, saya akan memposisikan itu ya Bu. Kalau belum puas dengan sesi konseling ini bisa ketemu lagi mungkin minggu depan atau besok itu. Bisa Bu, soalnya saya juga butuh proses dulu buat merubah perilaku saya ini. Iya. Terima kasih ya Bu, saya udah agak mendingan sekarang dari saran Ibu. Iya, sama-sama. Ini langsung pulang atau gimana? Iya Bu, pulang. Kebetulan saya juga ada rencana habis ini. Ya udah. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Iya. Mari silakan duduk. Ini Mbak Ana ya yang tadi janjian sama saya. Iya Mbak. Duduknya dienakin dulu. Iya. Kalau boleh tahu tadi di sini naik apa? Naik sepeda motor sih Mbak. Gak ada kendala kan di jalan? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Dari rumah aja. Iya. Oh. Kalau boleh tahu gimana nih kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau boleh tahu lagi, Mbak Ana dapat info tahu saya dari mana? Itu dari teman-teman kalau daerah sini ada itu proses konseling gitu. Oh, sebelumnya Mbak Ana pernah nggak melakukan proses konseling atau mungkin udah tahu? Belum Mbak, baru pertama kali. Gini ya, saya jelaskan dulu ya biar kita enak langkah selanjutnya. Jadi Mbak, proses konseling itu proses bantuan di mana konselor dan konseli, saya khususnya konselor itu menyelesaikan masalah Mbak atau mengasih solusi. Nanti solusi itu bisa Mbak Ana ambil sendiri gitu. Terus juga di proses konseling ini saya sebagai konselor dan Mbak Ana sebagai konseli. Terus di proses konseling ini ada yang namanya itu asas-asas Mbak. Yang salah satunya itu asas kerahasiaan. Nah, yang dimana asas kerahasiaan itu sangat rahasia dan pembicaraan yang kita omongin kali ini itu akan sedikit di sini saja, nggak keluar kemana-mana. Jadi Mbak Ana nggak usah khawatir kalau ceritanya Mbak Ana itu bocor keluar. Bisa dimulai mungkin ya. Apa yang Mbak Ana rasakan bisa diceritakan kepada saya. Jadi gini, saya itu kan suka menunda-nunda pekerjaan. Kayak dikasih tugas dari dosen itu nggak dikerjakan langsung, mesti ditunda-tunda. Kalau H-1 baru dikumpulkan itu kayak ada rasa penyesalan gitu kalau nggak diselesaikan dari waktu yang lama-lama. Kenapa harus H-1 dikerjakan? Jadi kan susah sendiri. Oh gitu. Terus selama Mbak Ana menunda itu pekerjaan apa yang Mbak Ana lakukan? Ya main, scroll TikTok kayak gitu-gitu dah. Gitu ya Mbak. Apa boleh Mbak Ana jelaskan lebih rinci lagi? Mungkin Mbak Ana tidak suka mata kuliahnya atau mungkin ada kesulitan lain sehingga Mbak Ana bisa meninggalkan atau menunda-nunda tugas tersebut. Ya sebenarnya ada beberapa mata kuliah mungkin nggak seret ya sama dosennya, sama cara mengajarnya juga. Jadi kalau dikasih tugas tuh kayak aras-arasen gitu. Iya. Jadi ya gitu, Males ya Mbak? iya. Mungkin ada nggak sih temennya Mbak Ana yang biasanya nyuruh Mbak Ana, ayo An kerjain tugas, atau mungkin penyemangat biar Mbak Ana lebih semangat lagi? Ada teman saya, cuma gimana ya, di sekali males itu ya wes males wes. Kalau ada kerja kelompok baru kayak gitu kan kerjain rame-rame. Kalau individu gitu di rumah ya gitu ditunda-tunda. Sebelumnya Mbak Ana pernah nggak, atau mungkin SMA dulu menunda-nunda tugas, atau baru kuliah ini? Baru kuliah ini.
Tapi dulu di SMA kalau ada tugas langsung dikerjakan gitu. Iya, mungkin karena mapelnya gitu ya. Kalau di SMK kan ada LKS-nya gitu, Iya. jadi materi-materinya itu sudah ada di situ. Kalau di kuliah kan mendengarkan dari dosen baru gitu Iya. ya. Oh gimana, saya paham, saya juga pernah mengalaminya kok. Sebelumnya Mbak Ana pernah membuat jadwal nggak? Semisal nih, menuliskan tugas-tugas ditempel di mading, terus setiap belajar Mbak Ana atau mungkin setiap bercermin Mbak Ana melihat tugas itu, atau ada jadwal tersendiri, itu pernah melakukannya belum? Belum sih, Mbak. Terus yang kamu rasakan dengan menunda-nunda tugas itu, apakah itu perbuatan yang baik menurut kamu? Sebenarnya enggak, tapi saya bingung cara ngilanginnya itu loh gimana. Berarti Mbak Ana sudah sadar ya kalau itu perbuatan yang merugikan Mbak Ana sendiri. Iya. Coba Mbak Ana ingat kalau di belakang Mbak Ana itu ada orang tua Mbak Ana yang selalu mensupport dan selalu mendukung kuliah Mbak Ana. Itu Mbak Ana coba melihat keluarga aja, biar kalau ada tugas itu semangat. Pernah nggak terbesit kayak, oh iya ya, orang tua saya sudah bekerja, masa saya malas-malas, itu pernah nggak? Pernah sih, Mbak. Terus apa yang Mbak Ana rasakan? Ya, kadang saya mikir kasihan kok saya sudah dikuliahkan, kok saya malas-malesan, nggak ada rasa terima kasihnya gitu loh. Kalau di keluarga Mbak Ana biasanya siapa yang selalu mendukung atau menyuruh Mbak Ana untuk semangat belajar? Ibu saya sih, Mbak. Jadi ibu memiliki peran penting ya di hidup Mbak Ana juga. Kalau biasanya selain ibu, teman atau Teman. kalau boleh tahu nih, sekarang yang ada di perasaan Mbak Ana sekarang ini gimana? Cemas atau mungkin penyesalan yang besar? Lebih ada rasa menyesal sih, Mbak. Ya karena itu tadi nggak memanfaatkan waktunya dengan baik. Saya yakin kok sebenarnya Mbak Ana bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan itu. Coba tenangkan diri dulu Mbak Ana. Terus juga pikirkan lagi bahwa di belakang-belakang Mbak Ana itu banyak orang yang mensupport. Selain itu juga Mbak Ana bisa bisa memotivasi diri atau mungkin membuat jadwal-jadwal untuk bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Karena kalau enggak, pasti nilai Mbak Ana akan menurun. Saya akan mencoba lebih menyusun lagi tugas-tugas, membuat rundown gitu biar tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik. Kalau boleh saya bantu, nanti Mbak Ana kalau kesulitan membuat jadwalnya nanti bisa saya buatin kok. Ya, makasih. Kalau ada jadwalnya kan juga Mbak Ana tidak perlu merepotkan orang lain untuk menyuruh Mbak Ana terus kan. Terus juga Mbak Ana punya kesadaran diri juga. Saya akan mencoba tidak membuang-buang waktu saya lagi, nggak itu mencoba menghindari lah yang waktu yang seharusnya saya buat mengerjakan tugas nggak saya buat main. Iya Mbak. Dari perkataan Mbak Ana saya simpulkan Mbak Ana ini sebenarnya orang yang patuh dan disiplin. Mungkin hanya karena HP, sosmed ya. Ya, Terus pekerjaan Mbak Ana agar pekerjaan Mbak Ana tertunda. Kalau di BK Mbak ada yang namanya self management. Nah, self management itu bagaimana Mbak Ana bisa mengatur diri Mbak Ana, bagaimana Mbak Ana bisa membuat jadwal kesehari-harian. Kalau Mbak Ana nggak bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, nanti di self management itu Mbak Ana diajarkan untuk bagaimana sih caranya mengatur diri kita agar tidak menunda-nunda pekerjaan lagi, seperti itu Mbak. Terus juga Mbak Ana bisa dengan mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kalau saran dari saya
sadarkan dulu diri Mbak Ana bahwa di belakang-belakang Mbak Ana itu banyak orang-orang yang mensupport Mbak Ana. Terus juga orang-orang tersebut menginginkan Mbak Ana pastinya jadi yang terbaik di mata mereka. Pastikan juga mereka melihat Mbak Ana berjuang, kuliah, pulang malam terus, kan pasti keluarga juga memaklumi itu kan. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan keluarga itu untuk Mbak Ana gitu Mbak. Mungkin perasaan Mbak Ana apakah sedikit lebih baik? Ya agak lebih baik sih Mbak. Kalau mungkin belum plong nih, nanti bisa di lain waktu kita menyelesaikan pertemuan kedua ya. Iya. Nanti juga saya akan memberikan jadwal untuk Mbak Ana. Terus nanti Mbak Ana bawa pulang. Nanti saya atau 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya akan melihat hasilnya apakah ada perubahan dalam diri Mbak Ana gitu. Makasih. Mungkin hanya itu ya Mbak. Ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di 2 minggu lagi begitu. Makasih Bu. Ya udah saya duluan ya mau pulang. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya. Senang ya bertemu kenal dengan Mbak Ana. Mas saya antarkan.